Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat database menggunakan Microsoft Access. Saya menggunakan Microsoft Access 2010. Kalau di antara kalian ada yang menggunakan Access 2013, 2015, 2016, atau mungkin bahkan 2019, tenang, itu sama karena masih .accdb. Jadi ada dua versi Access. Yang pertama adalah Access 2007 ke bawah, kurang dari 2007, itu ekstensinya adalah .mdb. Nah, jika Access 2007 ke atas, dia ekstensinya .accdb. Nah, untuk di Visual Basic sendiri, bagaimana jika kalian pakai Access 2016 sampai dengan 2020. 2016 oke. Access 2016 dia masih oke. Nah, untuk 2017 plus saya tanda tanya ya, karena saya belum pernah pakai. Untuk amannya, kalian bisa menggunakan Access maksimal 2016 atau minimalnya 2010. Yang paling aman adalah Access 2010 sampai 2013. Kenapa? Ini oke banget. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh dengan versi Visual Basic kita yang VB 2010. Gitu. Oke ya. Tapi saya harap mudah-mudahan tidak ada yang menggunakan ini ya. Tidak ada yang menggunakan .mdb atau Access di bawah 2007. Karena nanti akan bukan lumayan kesulitan sih. Tampilannya akan sedikit berbeda dengan yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita bikin. Di sini kita sudah masuk ke Microsoft Access 2010. Cara membuat database-nya seperti apa? Cara membuat database-nya, kalian bisa menggunakan database yang sudah pernah kalian buat atau blank database. Nah, kita pergi ke blank database. Nanti kita akan masukkan DB yang pernah kalian buat skemanya. Kalian buat skemanya. Itu. Ya, gimana caranya ya? Pertama kita klik blank database. Nah, kita langsung masuk ke sini. Ini ada table 1. Kita klik di sini view. Kita klik view, tapi jangan view-nya, tapi kita klik di penggarisnya sini. Nah, kita klik table 1. Kita masukkan table apa? Table utamanya. Table utamanya apa? Misalnya kita ganti ini menjadi table siswa misalnya. Table siswa. Udah kita oke. Nanti dia akan masuk ke sini. Kita akan mengganti ini jadi nis. Nis jangan auto number tapi number. Tipe datanya integer boleh. Terus nama. Kita akan ganti menjadi teks. Nah, 100 field size itu adalah untuk jumlah karakter ya. Kenapa harus disesuaikan? Karena kalau kita menggunakan 255 nanti akan ada terlalu banyak uang kosong. Sedangkan memorinya tetap dihitung gitu. Jadi mubazir. Yang ketiga ID rayon. Kita menggunakan teks di sini kita tulis di sini 25. Terus yang keempat adalah ID rombel. Kita tulis di sini 25 teks ya. Nah, sudah. Ketika sudah seperti ini kita beralih ke view. Do you want save the table now? Yes, kita save. Nah, kita isi aja di sini misalnya saya pakai ini saya dulu. Oke. The value you enter isn't a valid field. Oke, kita ganti lagi. Ada error, sorry. Tapi kita abaikan dulu. Oh, ini rayon.
Oke. Kita ganti number ini jangan integer tapi kita ganti menjadi long integer ya. Kita ganti jadi long integer supaya kita bisa edit ini. Jadi nah, sudah. Jadi ininya sekali lagi ininya long integer. Nah, sudah selesai. Sudah ada isinya. Kita sudah ada isinya. Nama Ari Maulana dan lain-lain. Nah, sudah. Kita buat create new table. Kita create new table. Kita bikin table baru. Nah, table ini kita akan kasih nama TB Rombel. TB Rombel. Kita tulis di sini ID Rombel. ID Rombel ini kita sesuaikan dengan yang ada tadi di sana di apa namanya? Di tabel siswa. Jadi ini menjadi 25 karena lengthnya harus sama persis plug Rombel. Nah, Rombel kalau teks Rombelnya kita tulis ini 50. Nah, terus di sini ya udah daerah sini aja ya. ID Rombel dan Rombel. Kenapa Rombelnya tidak di siswa? Karena karena setiap siswa nanti akan berubah Rombelnya. Jadi Rombelnya diganti ID-nya. Kenapa tidak fix? Karena nanti ribet kalau ada pergantian Rombel dan lain-lain. Nah, kita buat lagi yang ketiga yaitu adalah table untuk rayon. Untuk buat table untuk rayon, kita table tb underscore rayon. Oke, di sini kita tulis ID rayon. Tulisan ini harus sama persis ya. By the way, tulisan ini harus sama persis dengan yang kita tulis di tombol siswa dan ininya juga harus sama persis. Tipe datanya number, tipe datanya teks dan ininya 25. Terus di sini kita tulis rayon. Teks ini 50 aja, 50. Oke, selesai. Nah, coba kita ke Rombel dan terus kita ke view. Ya, kita save dulu. Nah, ada Rombel. Kita ke view dulu, yes, kita save dulu. Nah, di Rombel ini kita tulis di sini misalnya RPL 10.1. Di sini tulisnya RPL 10 strip 1. Kenapa di sini ID-nya sama persis dengan ini, cuma tidak pakai spasi dan strip? Supaya kita gampang nyarinya nanti. Kita gampang nyarinya. Nanti kalian akan paham ketika kalian sudah mulai buat programnya. Nah, kita ke sini. ID rayonnya tadi saya sudah buat Ciawi 1. Kita Cia 1. Rayon Ciawi 1. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kita mau tambah jumlah siswa nih. Kita tambah misalnya 109002244. Di Rombel Jabo 1 ditulis RPL 10.1. Nah, kita buat lagi di sini Rombel RPL 10.1 RPL 10 kita buat RPL 10.2 ya. 10.2. Oke, sorry. Kita RPL 10.2 karena RPL 10.1 sudah dibuat. Oke, kita buat sampai RPL 3 ya. RPL 10.3. RPL 10.3. RPL astagfirullah. RPL 10.3. Nah, kita buat satu lagi TKJ 10.1 sebagai pembeda dia ya. TKJ 10.1 sebagai pembeda. Terus rayon kita buat lagi yang baru yaitu ada tadi Jabo 1 itu adalah Jabodetabek 1. Lalu ada Jabo 2 itu untuk Jabodetabek 2 ya, seperti itu. Kita tambah siswanya menjadi kurang lebih 4 atau 5 orang ya. 602245 atau siapa Jabo 2 RPL
10 1. Yang ke ini adalah 1090224 6. Aku siapa? Ini kita tulis aku siapa. Ini ceritanya kembar ya. Aku siapa? Aku siapa? Dia adalah Rayon Jabo 2. Dan rombelnya adalah TKJ 10 1. Yang kelima kita tulis 1090224 6 47, sorry. Tulis terserah aku. Dia adalah Rayon Jabo 1 RPL 10 2. Oke, ini kita sudah membuat database 1 2 3. Ini database utama. Ini database pelengkapnya atau library-nya, library database. Kenapa disebut library database? Perhatikan di sini. Nah, dia mempunyai ini ID rombel dan ID rayon sebagai foreign field atau foreign key, bukan foreign field ya, atau foreign key. Jadi dia ini adalah foreign key, foreign key. Ini adalah foreign key. Yang dua ini adalah foreign key. Nah, ini adalah primary key. Nah, foreign key ini adalah primary key yang ada, primary key tabel lain yang dipanggil untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut ke dalam tabel utamanya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, ini harus sama persis penulisannya dan juga tipe datanya, juga file size-nya. Kenapa harus sama persis? Karena kita akan membuat view namanya nanti di sini. Kita akan membuat view. Nah, di sini create query design. Nah, dari 3 tabel ini, kita pertama harus memasukkan tabel siswa, klik 2 kali di sini. Lalu kita akan memasukkan tabel rombel, klik 2 kali di sini. Nah, lihat. Nah, ID rombel yang sebagai yang sebagai tamu, ID rombel di sini yang sebagai tamu, connect gitu ya. Langsung masukkan rayon. Oke, close. Lihat di sini. ID rombel yang sebagai primary key di tabel rombel datang sebagai primary key di tabel siswa. ID rayon yang sebagai primary key di tabel rayon datang sebagai primary key di tabel. Fungsinya apa? Fungsinya seperti ini, agar kita bisa mengambil data-data yang ada di sini. Nah, nama rayon dan ID rayon kan tadi beda ya. Kan ID rombel tadi, ID rayon kan tadi disingkat-singkat, ID rombelnya disingkat-singkat, sedangkan namanya enggak gitu. Makanya kita misalnya bisa masukin. Nah, klik nama siswa, nama, lalu kita klik rombelnya, kita klik rayonnya. Kenapa sih seperti ini? Kenapa sih seperti ini? Agar kita tidak pusing nanti ketika ada pergantian siswa. Bayangkan dia ada 1000 siswa, terus ada nomor rombel yang salah. Kalau kita edit di sini, kita ribet cari siswanya yang mana. Tapi kalau kita editnya rombelnya di sini, ID-nya aja, jadi lebih fleksibel gitu ya. Lebih fleksibel dan lebih aman. Agar apa? Agar dia punya library khusus sendiri-sendiri. Jangan sampai tiba-tiba di sini kita nulis ID rombelnya tipe RPL, tapi kita jadi RPI gitu. Jadi dia tidak akan muncul nanti karena dia dianggapnya RPI itu salah. Makanya kita bisa cari tahu di sini. Kita panggil ID-nya aja, oke? Kita coba klik view. Oke, sorry tadi ada gangguan. Setelah kita tarik ke sini, ini nama, TB siswa, TB rombel, TB rayon dan lain-lain. Nah, kita bisa langsung run di sini. Run. Ya, tadi saya sempat ganti nama siswanya satu di sini, saya sempat ganti ini jadi TKJ 10.2 yang mana rombelnya tidak terdaftar. Di sini hanya sampai TKJ 10.1 saja, sedangkan saya nulis di sini TKJ 10.2. Maka divalidasi di query-nya dia tidak akan keluar. Nah, di query ini tidak ada yang bernama aku siapa, rombel TKJ 10.2. Kenapa dia tidak ada di sini? Karena apa? Di tabel siswa ini menyatakan dia adalah rombel TKJ 10.2, sedangkan di data rombel tidak ada yang namanya rombel TKJ 10.2. Nah, itu berarti kalau kita misalnya nulis di sini TKJ 10.2, terus kita tulis TKJ 10.2, lalu kita save, ya, kita save. Kita balik lagi ke query ini, ke query 1 ini.
lalu kita kembali ke view, kita kembali run, maka dia akan muncul. Nah, itu berarti datanya sudah valid. Tidak ada typo dan lain-lain. Itu, seperti itu ya. Makanya cari untuk memvalidkan data siswa itu, kenapa pemisahan rombel, rayon, dan lain-lain ini dipisah, tidak disatukan. Itu tadi salah satu alasannya untuk validasi. Oke, sampai segitu paham dulu, sampai segitu dulu. Jadi kalian nanti silahkan buat database berdasarkan skema yang kalian buat, atau kalian mau meniru ini silahkan untuk mempertajam dulu sampai dia kalian buat. Nah, query-nya kita simpan ya. Query-nya kita simpan. Kita cara nyimpannya gimana, Pak? Tinggal pencet Ctrl S, klik query di sini, terus pencet Ctrl S, dia akan query di sini, kita simpan, kita tulis di sini data siswa. Jadi queries atau view data siswa. Jadi data siswa yang valid nanti akan munculnya di sini. Ketika kita menginput siswa, ternyata keterangan rayon dan rombelnya ngaco, dia tidak akan muncul di sini. Nah, kalau dia muncul di sini, nah kalau udah jadi kayak gini gimana Pak? Apakah di view lagi? Tidak usah, tinggal pencet refresh aja. Misalnya kita ganti rombel di sini, TKJ 10.2-nya kita hilangkan jadi TKJ 10.3 ya. Terus ini ganti jadi 10.3. Sebenarnya ganti ininya aja, ganti rombel kodenya aja, ID-nya aja bisa. Jadi dia tidak valid, kita save dulu. Nah, kita save, sudah di save, data siswa, kita lihat di sini masih ada ya. Oh, langsung nggak ada tuh, langsung nge-refresh sendiri. Kalau misalnya belum di sini masih ada, coba refresh. Nah, refresh ada menghilang kan? Dia datanya si aku siapa ini, si ini nih. Karena apa? Si aku siapa ini menghilang karena TKJ 2 tidak ada di rombel. Sorry, TKJ 2 tidak ada di rombel, di sini aja sampai TKJ 3. Seperti itu. Paham ya? Anakku semangat. Kawan-kawanku seperjuangan semangat. Refresh. Nah, ada kan? Nah, semangat kawan-kawanku semuanya. Saya tutup sesi untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.